Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel YouTube School Study. Jangan lupa sebelumnya untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini ya, dan share linknya kepada teman-teman. Semoga lebih bermanfaat ya. Oke, di episode kali ini aku bakalan nyeritain pengalamanku belajar di Kampung Inggris Pare Kediri. Yuk langsung aja kita simak ceritanya. Nah, jadi gimana sih pengalaman di Kampung Inggris Pare? Nah, jadi aku itu ke Kampung Inggris Pare itu bulan Mei 2024. Nah, 2 minggu setelah aku wisuda kuliah. Nah, setelah 2 minggu aku selesai wisuda, aku mutusin buat ke Pare. Nah, perjalanannya itu karena aku berasal dari Jawa Barat, itu menggunakan kereta. Kurang lebih perjalanannya selama 8 jam dan turun di stasiun Kediri. Biaya yang dikeluarin untuk naik kereta itu sekitar 340.000. Karena memang jarak kotaku ke Kediri lumayan jauh, menempuh perjalanan 8 jam. Kemudian turunlah di stasiun Kediri. Dari stasiun Kediri menuju ke Pare, ternyata itu lumayan cukup jauh. Itu aku naik gokar dan biayanya itu sekitar 100 ribuan untuk gokarnya saja, karena memang dari stasiun Kediri ke Pare itu perjalanannya cukup jauh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ke Pare, mungkin harus cari tahu dulu nih, misalkan dari kota kalian itu bisa naik kereta atau nggak, bisa naik apa gitu yang sekiranya lebih dekat. Karena aku jauh, jadi aku memutuskan untuk naik kereta. Kurang lebih perjalanan dari stasiun ke Pare itu sekitar 1 jaman. 1 jaman itu kalau misalnya itu nggak macet banget ya, maksudnya masih dalam keadaan wajar lah, macetnya nggak macet banget, itu masih bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Tapi ketika aku dari Pare ke stasiun itu benar-benar macet banget, itu sampai menempuh perjalanan 1,5 jam gitu. Jadi kurang lebih untuk biayanya itu 340 ditambah 100.000, jadi sekitar 440 ya untuk perjalanan berangkatnya saja. Oke. Nah, kemudian kehidupan di Pare itu kayak gimana? Jadi jujur waktu itu aku udah nge-booking kosan di salah satu kosan di Jalan Brawijaya. Di Jalan Brawijaya itu aku udah nge-booking satu kosan. Nah, ternyata karena khususan tempat lesku lumayan jauh, jadi aku ngebatalin kosan itu dan DP-nya hangus. Jadi aku pindah kosan di Jalan Mawar. Dan itu emang lebih dekat, dan Jalan Brawijaya itu posisinya memang di jalan besar. Nah, untuk kehidupan di Pare itu biasanya emang sehari-hari itu masyarakat di sana itu, atau yang khusus di sana itu aktivitasnya itu menggunakan sepeda ya. Sepedanya itu nyewanya itu 1 bulannya itu biayanya kalau aku itu sekitar 50.000 untuk 1 bulan. Tapi itu bergantung sama tipe sepedanya. Mungkin kalau misalkan sepedanya yang lebih bagus atau kayak sepeda gunung kayak gitu, mungkin harganya lebih mahal sedikit ya. Itu tergantung, tapi rata-rata itu 50.000 itu 1 bulan. Nah, untuk biaya kosnya itu juga itu bergantung sama kebutuhan sebenarnya. Kalau misalkan yang kamar mandi luar itu 300.000, mulai dari 300.000 itu udah dapat. Tapi waktu itu aku memang kepengennya kamar mandi dalam, karena emang nyari kamar mandi dalam. Dan jujur ya, waktu di Pare itu buat nyari kosan yang kamar mandi dalam itu lumayan susah,
karena rata-rata di sana itu kamar mandinya itu kamar mandi luar. Dan waktu itu aku dapat di harga 700.000 untuk kosan yang kamar mandi dalam ya. Untuk kosan kamar mandi dalam, dan alhamdulillah di sana kosannya itu bersih. Untuk yang kamar mandi dalamnya juga. Nah, itu sekitar 700.000-an. Itu udah plus listrik. Pokoknya ada fasilitas kaki pas, terus bednya itu tinggi dan itu ada 2. Itu bisa sebenarnya buat berdua. Itu bisa buat berdua, bisa juga untuk 1 orang karena aku kesananya sendirian, jadi aku sendiri waktu itu. Ya aku benar-benar dari Jawa Barat itu sendiri, naik kereta 8 jam, kemudian turun di stasiun Kediri, kemudian sampai ke Pare pun sendiri, jadi aku ngekos sendiri begitu. Dan sewa sepeda itu sekitar 50.000, dan di sana itu banyak kok tempat-tempat sewa sepeda di dekat-dekat kosan itu. Bahkan kosanku waktu itu juga nyediain sewa sepedanya itu. Kosanku itu ada di Jalan Mawar. Di Jalan Mawar kosanku itu dekat sama Kampung Inggris Mesa, pokoknya dekat juga sama beberapa kursus-kursusan lainnya yang ada di Jalan Anyelir. Kosanku kan kebetulan Jalan Mawar gitu. Kenapa aku ngebatalin kosan yang sebelumnya? Karena kosan yang sebelumnya itu ada di Jalan Brawijaya, dan itu jalannya itu lumayan besar gitu ya. Kalau misalkan untuk yang bersepeda kayak aku, aktivitasnya mungkin itu agak takut ya kalau aku pribadi. Tapi kalau misalkan yang udah terbiasa di sana mungkin bakalan lebih beradaptasi lagi gitu, maksudnya udah terbiasa. Tapi karena aku baru, jadi aku harus benar-benar beradaptasi dan menyesuaikan banget. Dan untuk biaya makan di sana itu jujur itu murah-murah banget. Jadi di uang 5.000 itu udah bisa dapetin nasi kuning. Nasi kuning itu udah bisa dapet 5.000. Terus sebenarnya tergantung selera makan kitanya, tapi sebenarnya bener-bener murah-murah banget. Itu untuk makan itu ya bisa lah 5.000 kali makan itu bisa. Mahal 10.000 itu bisa nasi uduk, ada nasi kuning, segala macam. Pokoknya di sana itu ya, kalau aku itu di daerah Jalan Mawar terus ke Anyelir itu benar-benar banyak banget orang yang jualan makanan ya. Jadi pokoknya jangan takut kalau misalkan vibes yang benar-benar kayak di Kampung Inggris itu emang adanya di jalan yang gang-gang kayak gitu, kayak misalnya Jalan Mawar, Jalan Anyelir, terus Jalan Dahlia kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh bener kayak ngerasa bener Kampung Inggris ya. Itu banyak banget yang naik sepedanya kayak gitu. Dan untuk khususnya sendiri itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang emang kebutuhannya itu di speaking untuk nambah pengetahuan speakingnya, atau mungkin grammar atau IELTS atau TOEFL kayak gitu. Waktu itu aku emang fokusnya ke TOEFL, dan itu pertama kali aku ke Pare gitu ya. Dan aku itu ngambil khususan TOEFL itu ada beberapa kampus di Kampung Inggris itu ada beberapa khusus yang emang hanya per kelas atau yang paketan. Maksudnya per kelas itu misalkan teman-teman itu milihnya itu hanya di kelas vocabulary-nya aja. Nah ya udah, berarti teman-teman cuma ngambil di kelas vocabulary-nya aja. Enggak, misalkan teman-teman pengen ngambil kelas listening-nya aja. Nah, jadi ntar teman-teman khusus ya di kelas listening-nya aja yang masuk. Tapi karena waktu itu TOEFL, jadi aku itu ngambilnya satu paket sekaligus satu paket untuk TOEFL dan scoringnya kayak gitu. Dan untuk biayanya itu sekitar 750.000 rupiah ya waktu aku kesana. Atau untuk saat ini apakah biayanya udah naik atau belum. Khusus di Kampung Inggris itu murah-murah juga, maksudnya kayak itu mau yang paketan, jadi menyesuaikan sama kebutuhan teman-teman di sana. Pokoknya di bawah 1 jutaan atau bahkan yang
di bawah 500.000 pun juga teman-teman bisa untuk mengikuti kursus di sana kayak gitu. Bahkan bisa juga teman-teman itu misalkan teman-teman kursus speaking di tempat A, kemudian kursus TOEFL di tempat B, itu bisa banget teman-teman. Tapi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan dengan waktunya. Jangan sampai teman-teman udah bayar dan udah kursus di tempat A dan udah bayar juga di tempat kursus B, ternyata jadwalnya bentrok, kan sayang ilmunya kayak gitu. Dan pokoknya kehidupan di sana itu benar-benar support banget ya buat belajar bahasa Inggris kayak gitu. Dan aku mikirnya itu pas sampai di sana orang-orang jualannya katanya pakai bahasa Inggris, tapi pas ke sana itu ya kayak biasa aja pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Ya, itu lingkungannya emang support banget ya buat belajar kayak gitu. Pokoknya di sana itu jangan dijadikan buat pelarian, karena kalau misalkan dijadiin buat pelarian di sana itu nanti apa ya, kayak ya kita buat belajar itu bakalan setengah-setengah gitu. Jadi kalau kesana itu benar-benar niatnya tulus buat belajar, jangan buat pelarian kayak gitu. Karena di sana Pare itu bukan tempat untuk pelarian kalau menurut aku pribadi ya. Gak tahu menurut pendapat teman-teman gimana. Jangan sampai nanti kena Pare jahat ya, banyak banget Pare jahat. Mungkin teman-teman yang udah pernah Pare tahulah istilahnya namanya Pare jahat ya. Gitu. Oke. Nah, terus untuk masyarakat di sana juga baik-baik banget. Makanan-makanannya juga enak-enak. Jujur aku itu dari Jabar ya, tapi lidahnya juga lidah Jawa Timur, biasanya harus beradaptasi dulu, tapi aku cocok banget sama makanan yang Pare kayak gitu. Udah murah, udah cocok kayak gitu. Dan kosan juga itu mulai dari 300 ribuan, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau emang pengen kamar mandi luar, itu biasanya lebih murah gitu. Apalagi yang barengan sama teman, entah itu berdua kayak gitu ya. Oh ya, pesan aku juga kalau misalkan ke Pare itu nyari kosannya itu jangan ngedadak ngebooking kosannya atau tempat khususnya kayak gitu. Kalau misalkan apalagi kalau misalnya masuk ke liburan sekolah, nah masuk ke liburan sekolah itu biasanya entah itu sekolah atau orang-orang tertentu tuh pasti ngebooking dari jauh-jauh hari. Dan pengalaman aku kesana bulan Mei dan ternyata liburan sekolah bulan Juni, ternyata bener kosan-kosan tuh ternyata udah pada penuh dan udah pada di booking sama orang-orang dari jauh-jauh hari kayak gitu. Nah jadi terus benar-benar dipersiapin ya, dan tentuin lembaga kursus yang benar-benar sesuai dengan passion teman-teman, sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari, entah itu fokusnya ke grammar atau speaking atau IELTS atau TOEFL kayak gitu. Pokoknya di sana worth it. Dan untuk biaya khususnya itu bisa dimulai dari 200 ribuan atau bahkan 200 ribu juga udah bisa ngambil kelas, tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Mungkin karena aku jauh dari Jawa Barat, jadi emang biaya perjalanannya lumayan mahal ya. Mungkin teman-teman yang dari daerah Jawa Timur atau yang lebih dekat dari kota Kediri atau Pare kayak gitu tuh biayanya lebih murah kayak gitu. Oke, pokoknya saya itu buat belajar dan teman-temannya itu benar-benar ngedukung banget. Dan kosan aku itu dekat banget sama Mahesa, jadi ketika subuh itu dan kursus-kursusan lainnya, jadi ketika subuh itu biasanya mereka udah setelah sholat subuh itu mereka udah latihan bahasa Inggris. Bener-bener di sana itu kayak bener-bener support banget lah buat belajar istilahnya. Pokoknya kalau misalnya video ini rame, ini bakalan aku ceritain lagi nih bagaimana sih keseruan dan pengalaman dan kursus-kursus yang di sana gitu ya, yang rekomendasi atau gimana. Oke, mungkin itu aja ya dari aku. Oke, makasih ya teman-teman yang udah ngedengerin cerita dan pengalaman aku ke Pare kayak gitu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga channel ini bisa lebih banyak bermanfaat buat orang-orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.